akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Tengku Haji Nuruddin Taib atau Abadi di Belanghara. Haji Nuruddin Taib atau Abadi Belanghara. Lebih kurang 40 menit kita berikan waktu kepada Abadi. Setelah itu kita masuki ke zikir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, hadirat sidang jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, yang dengan petunjuknya lah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, guna sama-sama kita melaksanakan Qiyamul Lail yang baru kita laksanakan dengan bentuk salat tasbih bersama serta diiringi dengan salat witir. Kalau bukan karena petunjuk Allah, tentunya kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Untuk itu selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sebesar ini. Salawat serta salam kita haturkan ke keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para al dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih kepada pengurus Masjid Agung Islamic Center yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pada malam ini untuk mengisi acara tausiah yang diberikan waktu sampai 40 menit. Tapi kiranya kelebihan 20 menit tambah. Karena nak acara zikir sesudahnya, baiklah ulun wajib mengundi 20 menit.
kecuali dalam benda. Mereka berkata macam tak mesti. Bila buka abang takut hal sebahan. Namun demikian, kita mohon kepada Allah kiranya Allah mengilhamkan pada saya pada hari ini, pada malam ini, ilmu dan mau'izah yang bermanfaat khususnya pada saya sendiri dan kepada kita yang berhadir. Kiranya amin ya rabbal alamin. Kita sekarang sudah berada di penghujung daripada bulan yang mulia. Malam ini malam yang ke-24. Fase yang terakhir, fase yang ketiga. Fase yang sangat diharapkan. Fase pertama 10 yang awal Rahmah. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Fase yang kedua sudah kita lewati maghfirah. Fase yang ketiga, fase yang sangat kita inginkan, fase idqum minan nar. Mudah-mudahan kita semua dapat kita beroleh idqum minan nar tersebut. Saya ingin ceritakan apa yang disebutkan oleh seorang guru, Abu Amamah Al-Bahili, yang diceritakan oleh Sulaim bin Amir pada suatu ketika beliau menghadiri salat jenazah di Damsyik, Syria. Sesudah pelaksanaan salat, dikala jenazah dikebumikan, beliau berpidato, Ayyuhan nas, innakum qad asbahtum wa amsaytum fi manzilin taqtasimuna fihi al-hasanati was-sayyi'at. Wahai manusia, kamu berbagi-bagi dan berpetang-petang, pagi sore berada di suatu rumah, di suatu tempat. Yang kamu berbagi-bagi di tempat itu kebaikan dan kejahatan, yakni alam dunia. Karena tentunya kita harus tahu perjalanan hidup kita mau ke mana. Arah perjalanan kita mau ke mana. Kita berada dari mana, berasal dari mana, mau ke mana. Sekarang berada di mana? Sekarang asbahtu wa amsaitu fi manzilin taqtasimuna fil hasanat. Perjalanan kita adalah seperti apa yang dijalani oleh Rasulullah pada waktu Isra dan Mi'raj. Beliau berangkat di alam dunia sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan lebih dari itu, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan inilah yang akan kita jalani sebenarnya. Kita menuju Allah. Maka orang-orang sufi yang mereka itu mengatakan dengan suluk. Suluk adalah perjalanan. Orang yang berjalan dikatakan salih. Orang salih beribadat, dia menuju Allah, sehingga tingkat ibadatnya yang sudah mantap sekali disebut orang itu orang wasil, orang yang telah sampai. Yang mereka itu segala perasaannya itu semua dengan Allah. Ibadahnya bukan cuma sekadar ibadah wajib, tapi semua ibadah sunnah dilakukan. Sehingga seperti
dalam hadis qudsi, kalau orang sudah melaksanakan ibadah sunat, tidak ada yang tinggal lagi, maka orang itu sudah semuanya dengan Allah. Dia akan melihat denganku, dia akan memegang dengan aku, dia akan berjalan dengan aku, kata Allah. Artinya semua gerak-geriknya itu, tingkah lakunya itu adalah semua itu sudah dengan Allah. Artinya tidak lagi pekerjaan yang dilakukan itu merasa dia yang berbuat, tapi kesemuanya itu adalah perbuatan Allah lahir padanya. Ini orang yang sudah wasil. Namun perjalanan kita menuju Allah tidak semulus apa yang kita bayangkan. Tapi kita ada transit di beberapa tempat. Tempat transit pertama kita adalah di alam kubur. Sesudah itu nanti di alam mahsyar. Ada pertanyaan, kita begitu dekat dengan Allah, kok harus berjalan lagi kepada Allah? Gendanya tahu Allah, tapi kok adanya? Ini adalah merupakan sunnatullah yang Allah jadikan pada kita makhluknya. Allah membuat jalan menujunya adalah lewat pintu gerbang kematian. Allah bisa menjalani kita dari alam dunia langsung kepada Allah. Allah telah mengangkat Nabiullah Idris di alam dunia ke langit yang keempat. Sampai di sana beliau itu tidak lagi makan minum. Sudah berubah sifatnya dari sifat manusia kepada sifat malaikat. Sementara nanti akan ke surga. Bisa, tapi suatu sunnatullah, adat Allah jalani pada kita, kita harus proses berjalan. Berjalan di alam dunia menuju alam akhirat lewat pintu gerbang kematian, singgah di alam kubur. Abu Amamah Al-Bahili mengatakan perkara itu, kamu sekarang dulunya berada, sekarang kita berada di suatu tempat di rumah yang di situ ada kebaikan dan kejahatan. Semua kita lakukan. Waktu sikuna antam tatarabinu bila manzilin akhar wa huwa hadha. Kamu hampir berjalan dari tempat yang berbagi, yang di situ kamu bisa kerjakan kebaikan dan kejahatan, kepada satu tempat yang lain, yang itu tempat inilah dia. Beliau mengisyaratkan kepada kubur, tempat lain yang kita berpindah dari alam dunia itu, yaitu alam kubur. Yang di kubur itu adalah Baitul Wahidah, rumah singgah. Yang rumah singgah itu ada rumah kesendirian. Sirawad. Lam kubur karaman masal, kuburan masal. Mudah hurung dadalo. Yang namun bagi masing-masing pribadi, mereka itu merasakan cuma sendiri di alam kubur. Tidak merasakan ada teman di sampingnya. Tuan kadang-kadang warna urung orang fikir dan dua kita ada. Lalu kenapa juga orang Aceh itu kalau menanam mayat itu dibom katanya, bukan dibom, bukan bom, dibom. Ada artinya di suatu kuburan keluarga, semuanya dikumpul ke situ.
Kenapa? Kalau dia tak merasakan ada temannya di samping, kubu itu Baitul Wahdah sendiri. Walaupun kala keluarga kadang-kadang sebenarnya anak jempu nak di samping, anak ayah tonton dan anak jempu dan ayah dan anak kecil. Tapi kenapa juga kita disuruh menanam di tempat yang tersedia itu sama-sama? Yang keduanya cuma dua. Yang pertama adalah supaya orang yang menziarahinya itu dikala berdoa kena semua. Dan si tahu dia mandung kena. Yang ikumah pertama tak ada belum tepat. Ada orang berdoa kena mandung. Yang kedua, diharapkan nanti kalau dibangkit secara keluarga berdekatan. Ini belum tentu. Belum tentu kita dibangkit berdekatan. Kenapa? Karena di kala alam ini dirusak. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Di kala bumi ini digoncang hingga hancur sehancur-hancurnya, jadi debu. Wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Gunung yang kalau gunung di Aceh cuma tanah, gunung di arah batu, itu jadi debu. Belum tentu kita dibangkit berdekatan. Kenapa? Karena di kala alam ini dirusak. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Di kala bumi ini digoncang hingga hancur sehancur-hancurnya, jadi debu. Wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Gunung yang kalau gunung di Aceh cuma tanah, gunung di arah batu, itu jadi debu. Kal ihnil manfus, debu yang berterbangan. Yang debunya itu, gunung yang tinggi itu dibawa kepada lautan yang dalam, sehingga nanti alam akhirat sudah rata, lebih rata daripada lantai Masjid Islamic Center. Dia ke dunia lain, dia rumah lain, kalau dia rumah itu. Sehingga kalau bola kita gulirkan, dia itu tidak akan berhenti. Begitu rata dan licin. Karena dijadikan daripada debu yang paling halus daripada bumi yang ada sekarang. Dikala bumi ini digoncang, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, semua ini dikeluarkan. Yang ada isi bumi termasuk mayat-mayat yang itu. Semua juzuk mayat hancur semua. Yang kekal cuma tulang sulbinya. Tulang sulbi dia yang sebesar mata Daud, sebesar mata belalak, itu kekal. Karena makhluk Allah yang semua dihancurkan, terkecuali beberapa perkara yang tidak hancur. Yang dia itu kekal sudah dibikin oleh Allah. Antara lain surga, neraka, mizan, titik di alam ini termasuk tulang sulbi kita manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Yang nanti dikala dibangkit kita itu, kemana terbangnya tulang sulbi itu? Kalau sekiranya tulang sulbi tersebut bertumpuk di satu tempat, tulang sulbi ayah, tulang sulbi anak, cucu, saudara, adik, abang, semuanya itu kumpul di satu tempat, nanti seluruh isi atau daging dan tulang yang lain berkumpullah ke situ. Harus tulang sulbi ada gaya tu. Punya harus kena Islamic Center yang beda tubuh kurang yang tulang sulbi kena, betapa dia kena bangkit. Kalau sekiranya ukuran di tempat kita, dikala digoncang nanti dihancurkan sehalus-halusnya, terbang ke Amerika.
Maka kita walaupun ditanam di Aceh, tapi nanti bangkit di Amerika. Karena bulan Suci sudah ke sana. Maka harapan itu tidak pasti. Tetapi mudah-mudahan kita nanti dibangkit berkumpul dengan saudara. Kalau bulan Suci itu tidak terbang ke mana-mana. Jadi alam kubur itu baitul wahdah, tempat kesendirian. Baitul zulmah, rumah gelap. Alam kubur itu gelap. Gelapnya bukan sekali gelap. Gelapnya itu karena kita dalam bungkusan kain kafan. Udah itu gelap lagi karena kita dalam lubang yang sudah tertutup. Jadi berlapis-lapis gelapnya hingga betul-betul gelap. Itu tempat singgah kita, transitnya kita sebelum kita ke alam mahsyar. Wa baitul Daud, rumah ulat yang akan memakan daging kita. Wa baitul Da'iq, rumah yang paling sempit. Sempitnya, bayangkan kalau tubuh kita sudah dihempit oleh, ini belum dihempit oleh tanah, sekedar ditimbun saja. Berapa ratus kilo, berapa ton tanah di atas kita nanti. Yang waktu pertama ditimbun mungkin belum begitu rapat, tapi sehari ke sehari pasti tambah rapat. Sempit. Illa ma Allah, terkecuali orang-orang yang diluaskan oleh Allah kuburnya itu. Lalu alam kubur yang tempat kesendirian, siapakah yang bisa menemani kita? Coba bayangkan sekarang, kita di tempat yang begitu gelap, di tempat yang begitu sempit, kita sendiri, yang harus menemani kita itu siapa? Tidak lain yang bisa menemani kita secara umum selain daripada amal salehnya kita. Maka dalam doa-doanya kita untuk bisa menemani kita dalam kubur, tidak lain adalah secara khususnya Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu di dunia ini sebagai teman kami, qarib, orang yang menyertai kita. Itu yang kita doakan. Cuma sayang, kita cuma mendoakan, tapi dalam setiap perjalanan kita tidak kita sertakan. Nantom tabah ada jawab saya Quran saja. Hana. Jadi Quran itu tidak jadi qarib, tidak jadi sebagai orang yang menyertai kita. Padahal kita baca Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina, jadi teman kami di dunia. Wa fil qabri munisa, dalam kubur menjadi orang yang bisa menenangkan, orang yang bisa menjinak-jinakkan yang dalam kubur. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang di dalam dunia ini selalu dengan Al-Quran, yang setiap Ramadan kita mengkhatam Al-Quran, yang setiap hari selalu baca Al-Quran. Nanti dia, Al-Quran itulah yang menemaninya di alam kubur, sehingga dia tidak jadi sendiri. Tanya nak tamat tak? Bunyo hana tamat lah. Kau tidur dengan betul. Baitul Zulmah, lempah gelap, yang menerangi itu siapa? Wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syabi'ah. Quran itu di dalam alam kubur itu menjadi mu'annis, munisa, menjadi teman yang berjinak-jinak dengan kita. Sedangkan untuk bisa menerangkan kubur adalah amal-amal saleh yang lain, apalagi salat 5 waktu. Karena salah satu faedah salat,
adalah bisa menerangi di dalam kubur. Yang sangat penting lagi adalah kubur itu baik-baik rumah yang paling sempit. Untuk bisa melebarkan kubur itu dengan apa? Tidak lain dengan wakaf sedekah jariah. Dengan harta wakafnya itu, kubur itu bisa luas. Dengan sedekah, kuburnya akan luas. Apa lagi? Orang rantau yang meninggal di rantau secara sendiri, kurang jamai meninggal di rantau, nyan kurang jamai meninggal di rantau, akan dikeluar oleh Allah sama luahnya dengan tempat meninggalnya, dengan kampung halamannya. Anak-anak santri, orang-orang yang berjuang untuk agama, yang dia itu meninggal di rantau, kuburnya akan luas, seluas tempat kediamannya dan tempat dia meninggal. Yang kerja ke tanya orang ada dalam rantau hijau pun. Saya tak kaya nak buang. Bapak dia ke ni. Nak luar kubur. Ya kan? Maka ada orang yang ada saja. Belum dengar abun buka yang lagi ya. Belum dekat. Kecuali anak lumai. Punya sakit, anak mau. Boleh lah pesantren. Karena luah itu seluas di pesantren yang saja. Itu tempat transit yang pertama di alam dulu. Maka persiapan untuk tempat transit pertama, karena bukan sebentar. Kau siap lebih benar. Sebelum alam ini dihancurkan, sebelum kiamat terjadi, tetap kita berada di situ. Apakah 100 tahun, 200 tahun, itu dah alam kubur. Bayangkan, siang malam kita sendiri. Kalau tak ada bekal yang kita bawa selama kita hidup di sini. Mudah-mudahan dengan kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, kayak begini ada masjid-masjid yang lain. Dengan kita hidupkan Ramadan, Allah menerangkan kuburan kita semua. Dengan kita memberikan apa yang bisa kita berikan, yang kita miliki, harta untuk bersedekah, mudah-mudahan kubur kita menjadi luas dengan fadilah daripada wakaf dan sedekah. Kemudian dari situ kita akan berpindah, semua akan terkelunan minhu min amwalina yaumil qiyamah. Berpindah dari alam kubur kepada tempat yang lain, yaitu di hari kiamat. Fa'in lakum fi bahri tilkal mawatin hatta yakhshin nasa amrun minallahi fatabiyata wujuhun wa taswaddu wujuh. Fatabiyata wujuhun wa taswaddu wujuh. Dari alam kubur sudah bumi dihancurkan, nanti kita berpindah ke hari kiamat, ke mahsyar. Yang mana di mahsyar itu, di situ Allah menempatkan seseorang jika mereka itu bisa mukanya hitam, bisa mukanya putih. Kalau kiamat itu, disitulah nampak daripada apa yang kita kerjakan selama di bumi ini, di dunia ini. Apakah nanti muka kita hitam atau putih? Maka orang-orang sufi, orang-orang saleh, dikala habis berpuasa, mereka itu menangis bukan gembira. Kalau kita habis puasa hari raya, minal aidin wal faidin, senang semua, gembira semua. Minal aidin wal faidin, minal aidin wal faidin. Kalimat minal aidin wal faidin itu sebenarnya pasukan pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan. Ucapkan minal aidin wal faidin, selamat daripada orang yang pulang perang dan orang yang membawa kemenangan. Kita ucapkan itu di hari lebaran, minal aidin wal faidin. Kita menang dari mana? Menang
pandai dia kata ucapkan selamat kemenangan. Oh, kita berpuasa itu adalah memerangi hawa nafsu. Karena Rasulullah mengatakan, jika Rasulullah pulang dari satu peperangan, beliau mengatakan kita sudah pulang daripada perang kecil kepada perang yang besar. Para sahabat bertanya, apa itu perang yang lebih besar? Padahal peperangan waktu Rasulullah pulang juga paling payah, paling besar. Tapi masih Rasulullah mengatakan kecil, ada peperangan lebih besar. Para sahabat bertanya, perang mana lagi yang lebih besar? Rasulullah menjawab, perang hawa nafsu. Perang hawa nafsu itu paling besar, kata Rasulullah. Dia tidak mempan di perang dengan senjata, dengan peluru, tidak mempan. Dengan apa juga? Dengan mengurangi makan minum, yaitu berpuasa. Maka orang menganggap sudah berpuasa sudah bisa memerangi hawa nafsu. Sehingga hari raya mengucapkan Aidil Adha ini. Padahal yang sebenarnya kita lihat perkembangan hari-hari bukan mana dari memerangi hawa nafsu, tapi kalah. Tuan-tuan kalau bahkan kalau sebelum puasa nafsu kita mengharapkan ini itu, mau makan enak, jarang terpenuhi. Yang hawa mulai biar ada berbeda gur, ada tengok-tengok. Nada tunda. Tapi punya puasa, yang buka puasa ngepun dia. Buka puasa menjagru. Ini memang ada wahai rumah, boleh dia ada. Yang jagru ngepun berbeda baju. Apakah kita yang kalah atau nafsu yang kalah? Nafsu kita menginginkan puasa hari ini harus dengan gaduh-gaduh. Kebetulan hari hujan. Hujan pun datang ke kedai beli gaduh-gaduh kalau pun tak ada lain. Pokoknya buka puasa dengan gaduh harus terlaksana. Apakah kita yang menang atau nafsu yang menang? Kebanyakan yang kita lihat bulan puasa biayanya itu membengkak. Kalau sebelum puasa cukup 5 juta satu bulan, kalau sudah puasa enggak cukup. Itu untuk apa? Apakah untuk puasa? Tidak. Puasa dituntut kita itu mengurangi makan sampai berbuka pun dikurangi. Tapi karena nafsu kita menginginkan lebih, karena dia sudah tahan 10 jam, 14 jam, mau dibanting 2 kali lipat porsinya. Semua terlaksana. Kalau itu yang terjadi tiap hari, maka minal aidin wal faidin yang kita ucapkan di hari raya itu bohong sekali. Bukan kemenangan. Di hari akhirat nanti akan hitam muka dan putih muka sekelompok itu. Orang yang putih mukanya itu orang yang bahagia karena taat kepada Allah. Orang yang hitam mukanya itu orang yang celaka. Kemudian semua tertelung Nabi Masjidil Akhar. Kemudian kamu akan berpindah daripada tempat itu yang di situ sudah nampak perbedaan antara orang yang kelompok putih mukanya dan hitam kepada tempat yang lain Masjidil Akhar. Yang sadar zulmatul syadidah. Maka manusia di kala itu semuanya diliputi oleh kegelapan yang sangat. Di hari akhirat nanti gelap. Kenapa gelap? Karena matahari sudah tidak ada lagi. Yo hawai mentang-mentang roh. Gempu miyuk. Hingga ada yang bunuh. Ada orang yang karam dengan keluhnya sendiri, dengan keringatnya sendiri. Karena panasnya matahari yang sudah digandakan oleh Allah. Tapi kemudian di kala mataharinya juga dihancurkan, dipindah.
kita berpindah ke tempat lain di masyarakat, maka terjadilah gelap yang berat, zulmatun syadidah. Di kala kegelapan itulah Allah summa yuqsamun nur, maka Allah membagikan cahaya kepada orang-orang mukmin. Fayu'tal mu'minu nura, diberikan kepada orang mukmin itu cahaya. Fayutrakul kafiru wal munafiquna, dibiarkan orang kafir dan orang munafik itu dengan tiada nur. Fala yu'tayani syai'an, tidak diberikan kepada mereka itu cahaya sedikitpun. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Aw kamulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nurun wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur." Dikala itulah Allah memberikan cahaya kepada orang mukmin, yang dengan cahaya itulah dia akan berjalan untuk menuju alam syurga, melewati titik. Cahaya akhirat beda dengan cahaya dunia. Kalau cahaya dunia, kita tidak bawa lampu di jalan. Kita berjalan dengan kereta, bawa motor. Motor kita lampunya rusak, tapi ada teman kita yang bagus lampunya, kita bisa berjalan dengan lampu orang. Di rumah kita tidak punya lampu, di rumah samping tetangga kita punya lampu. Kalau kita buka pintu, buka jendela, cahaya mereka akan masuk ke rumah kita. Paling kurang kita sudah tahu arah dalam rumah kita dengan lampu orang, dengan lampu tetangga. Tapi di akhirat tidak begitu. Fala yastabiqul kafiru wal munafiquna bi nuril mu'min. Orang kafir, orang munafik tidak bisa mengambil manfaat dengan cahaya orang mukmin. Dia tidak tergerak. Sama seperti orang buta tidak bisa melihat dengan penglihatan, tidak bisa mengambil manfaat dengan penglihatan yang ada orang yang bisa melihat di sampingnya. Penuh jerau buta. Kita urut-urut itu semua pandangan. Apakah pandangan itu orang buta bisa merasakan? Tentu tidak. Begitulah alam akhirat. Walaupun orang mukmin, orang kafir itu berdekatan, akan tetapi cahaya yang diperoleh oleh orang mukmin tidak bisa dimanfaatkan oleh orang kafir. Coba bayangkan persiapan kita alam kubur dan alam akhirat itu. Cahaya apa yang bakal kita bawa? Rasulullah mengatakan, cahaya bagi orang mukmin itu beda menurut amal dan ibadahnya. Wa minhum madnuruhum mithlul jabal. Sebagian orang mukmin punya cahayanya itu seperti bukit. Artinya luas, besar sekali cahayanya itu. Tetapi wa minhum nur madnuru mithlul nakhlah. Ada orang yang cahayanya yang dia peroleh adalah sebesar sebiji kurma. Ubi ada kurma, ubi ada jeruk yang cahaya. Bahkan wa adnahum nura marquru fi ibhamihi. Yaqtamilu baratan wa yatba'u. Ada orang yang cahayanya itu pada ibu jarinya saja, yang kadang-kadang padam, kadang-kadang menyala. Kursi lagi, bak umum kunang-kunang. Lagi cahaya umum, nyanjak lalu pun dengan cahaya. Kenapa? Karena amalnya sangat sedikit. Maka untuk itu, selagi kita punya kesempatan, apalagi di sulus yang akhir, yang kelebihannya Ramadan itu melebihi daripada sulus yang pertama. Karena Ramadan akhirnya lebih utama ketimbang awal dan tengahnya. Kalau bulan Muharram awalnya lebih utama daripada akhirnya. Kita sudah berada di akhir yang paling utama. Di sinilah persiapan kita
untuk mendapatkan cahaya di akhirat nanti. Dengan banyak kita membaca Al-Quran. Karena Quran itulah sebagaimana yang kita doakan menjadi cahaya kita nanti di akhirat. Allahumma ja'alil Quran lana fid dunya qarina wa fil qabri mizah wa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nura. Jadikan Al-Quran ini kepada kami ya Allah di hari kiamat sebagai pemandu kami, dan dikala kami menyeberang siratal mustaqim nanti itulah sebagai cahaya. Baik menyesal tayo tengok dikala tayo hendak peroleh cahaya, tak kala terlahir dengan cahaya. Artinya tayo baik terjerumus kepada orang-orang yang munafik. Percaya cuma dengan mulut tapi hatinya tidak mau. Percaya dengan janji Allah dengan mulut tapi hatinya tidak mau melaksanakan. Itu sama juga bohong. Orang setiap hati dan mulutnya itu sesuai. Amal dan hatinya juga sesuai. Orang itulah yang Allah berikan cahaya yang besar. Jadi dengan banyak berpikir, dengan banyak baca Quran, inilah cahaya kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan seperti persiapan daripada panitia Masjid Al-Sadr ini mengadakan zikir secara bersama, i'tikaf menghidupkan malam. Ini kesempatan yang sangat baik kita semua. Karena kadang-kadang kita kalau sendiri memang lebih baik daripada sendiri. Karena kita bukan orang yang kayak begitu. Tanya punya masjid rawahan semangat. Oh ramai baru semangat. Jadi ada tingkat dulu. Dan tingkat dulu lebih agak beramal kita daripada engkau. Tapi punya orang yang punya kita tuan ibadah temu yang lebih agak tidak beramai. Karena ada serombongan malaikat yang selalu mencari orang yang berzikir secara bersama-sama. Malaikat yang kalian tempat yang belum berzikir sama-sama. Ini begitu. Maka tidak salah bagi kita. Walaupun terbaik sendiri, karena kita bukan tingkat yang itu. Masih kita tingkat yang rendah. Yang kalau sendiri agak malas, kalau setelah bersama-sama timbullah semangat. Maka secara bersama-sama kita akan zikir di sini sampai malam terakhir. Baik pada semangat. Wajib makin terakhir makin istimewa. Apalagi kalau Lailatul Qadar belum terjadi. Saya yakin belum. Mungkin kalau besok. Kalau di malam itu kita sudah bisa beribadah seperti yang saya jelaskan pada hari kemarin. Bukan cuma mendapat titiknya. Tapi kalau kita sudah berada dalam 10 jam sejak matahari terbenam sampai fajar terbit, apapun yang kita lakukan di situ nilainya pasti seperti nilai 83 tahun. Kita baca Quran surah Al-Fatihah sekali, bagaikan kita sudah baca Al-Fatihah itu selama 83 tahun, tak berhenti. Satu Qul huwallahu ahad kita baca sebagai seolah-olah kita 83 tahun tidak pernah berhenti baca Qul huwallahu ahad. Sekali kita bacakan la ilaha illallah, seolah-olah kita itu sudah baca la ilaha illallah 83 tahun tidak pernah berhenti. Inilah kelebihan yang Allah sediakan bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan keyakinan. Karena kalau kita kurang yakin, tentunya apapun yang diberikan, apapun yang Allah janjikan, pasti agak ringan dalam pandangan kita. Tetapi kalau Allah memberikan keyakinan, maka apapun yang kita kerjakan pasti bernilai. Demikian nasihat singkat pada saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.